Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar semua? Kakak harapkan adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama kakak Putri Adila Fatin dari jurusan D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 1. Kali ini kakak akan membahas tentang etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Simak terus video kakak ya. Yang pertama, kakak akan kasih gambar. Di sini ada tiga gambar cara batuk yang salah. Nih, adik-adik bisa lihat dulu gambarnya. Nah, ketiga gambar ini merupakan cara batuk yang salah yang biasanya kita suka terapin di rumah. Sekarang kakak mau ajarin bagaimana sih cara batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, cara batuk dan bersin yang benar itu kita bisa menggunakan tisu atau sapu tangan. Di sini kakak menggunakan tisu, jadi tisunya itu kita tutup ke mulut, terus kita batuk deh. Nah, setelah kita batuk, tisunya ini langsung kita buang ke tempat sampah. Nah, setelah kita buang, jangan lupa kita mencuci kedua tangan kita menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada sabun dan air mengalir, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer. Cara mencuci tangannya sudah kakak jelaskan di video yang kemarin ya, dengan cara 6 langkah tahap cuci tangan yang baik dan benar. Lalu cara yang kedua itu menggunakan lengan bagian dalam. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak mempunyai tisu atau sapu tangan, terus adik-adik mau bersin nih sama mau batuk, nah adik-adik bisa memakai lengan bagian dalam. Caranya gimana kak? Nah ini caranya seperti ini adik-adik. Seperti ini. Terus adik-adik batukan ke lengan bagian dalam. Nah, apakah sudah jelas? Jadi lengannya bagian dalam ya, bukan lengan yang bagian atas, bukan seperti ini, tapi dimasukin ke lengan bagian dalam, lalu adik-adik batuk gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik lagi sakit tenggorokan, kan pasti batuknya frekuensinya terus menerus. Adik-adik bisa menggunakan masker. Kakak juga akan menjelaskan di sini bagaimana cara memakai masker yang baik dan benar. Nah, adik-adik sebagai contoh di sini kakak menggunakan masker kain. Masker kain ini paling baik memakainya itu maksimal 4 jam. Jadi lebih dari 4 jam harus diganti masker kainnya ya adik-adik dan dicuci. Cara pencuciannya itu dengan cara memisahkan masker kain dengan baju-baju yang lain. Kenapa harus dipisahin? Karena kalau misalnya nggak dipisahin, bakteri yang menempel di masker kain ini akan menempel di baju-baju yang lain. Jadinya baju-baju yang lain jadi ikutan kotor dan ada bakteri dan kuman-kumannya. Nyucinya itu dipisahin, terus memakai deterjen. Setelah pakai deterjen dicuci seperti biasa, lalu dikeringkan di bawah sinar matahari ya adik-adik. Lalu gimana sih kak cara pakai maskernya yang benar? Nah, cara pakai maskernya ini kita tentuin dulu mana yang bagian depan dan mana yang bagian belakang. Kalau misalnya kita di awal udah pakai bagian depan seperti ini, jika kita lepas kita ingin pakai lagi, bagian depannya tetap seperti ini adik-adik, jangan diubah-ubah. Misalnya mau pakai kita pakai nih bagian depannya sebelah sini, terus abis itu bagian belakangnya sebelah ini kita pakai. Nah abis itu kita lepas. Nah ketika kita mau pakai lagi, malah ini yang bagian depannya itu nggak boleh adik-adik, karena kalau misalnya dibalik, jadi bakteri atau kuman yang udah menempel di sini malah masuk ke hidung dan mulut kita. Jadi kita harus pastiin dulu dan kita ingetin mana nih bagian depannya dan mana yang bagian belakangnya. Seperti ini, kakak pilih yang ini bagian depan, yang ini bagian belakang. Kakak pakai ya, jadi kayak gini. Pertama pakai seperti ini. Nah masker ini harus menutupi bagian hidung dan mulut kita ya adik-adik. Nah kita tarik ke bawah, terus kita ikat. Ikatnya jangan terlalu kencang. Nah sudah diikat seperti ini. Nah, jika kita sudah memakai masker seperti ini, pastikan kedua tangan kita tidak menyentuh bagian depan masker. Mengapa tidak boleh disentuh? Karena kalau kita menyentuh bagian depan dari masker ini, otomatis di tangan kita akan penuh debu, bakteri, kuman, virus yang menempel di masker. Kan kita suka, kalau misalnya adik-adik suka kalau misalnya megang tangan, suka megang benda-benda yang lain, suka megang mata, suka megang temannya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya udah pakai masker kayak gini, bagian depannya jangan disentuh ya adik-adik, jangan dipegang-pegang. Jadi kalau misalnya mau melepasnya dari bagian sini, ditarik talinya seperti ini. Usahakan jangan memegang yang tadi bagian depan, terus seperti ini dilepas. Nah udah deh, udah kelepas kayak gini.
Pokoknya jangan memegang bagian depan dari maskernya. Terus kita taruh di mesin cuci atau kita langsung rendam dengan air deterjen seperti yang tadi kakak bilang. Sekian materi pemaparan tentang etika batuk dan bersin yang baik dan benar dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik dapat memahami dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.